Halo para pecinta film, kembali lagi di Kreator Cerita Film, tempat di mana kita mengupas tuntas kisah-kisah epik dari film-film favorit kamu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang ditunggu-tunggu, Kingdom of the Planet of the Apes. Setelah peristiwa epik di film sebelumnya, War for the Planet of the Apes, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan dunia yang kini dikuasai para kera. Nah, di film terbaru ini, kita akan menyaksikan bagaimana peradaban para kera berkembang dan tantangan besar yang mereka hadapi. Di video kali ini, kita akan mengupas alur ceritanya secara lengkap, mulai dari karakter baru, plot twist mengejutkan, hingga pertarungan epik yang tak terduga. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sebelum kita membahas alur ceritanya, saya ingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Namun jika teman-teman sudah menonton film ini tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan keseluruhan alur ceritanya. I have a name. May. Pada awal film ditampilkan teks yang mengungkapkan kehancuran sebagian besar umat manusia setelah penyebaran virus yang membuka jalan bagi kebangkitan spesies kera. Manusia menjadi bodoh, sementara kera berkembang menjadi sangat cerdas. Pada masa itu, kelompok kera dipimpin oleh Caesar, seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Namun seiring berjalannya waktu, Caesar akhirnya meninggal dunia. Dalam pemakamannya, para kera menunjukkan rasa hormat kepada Caesar. Kita juga dapat melihat bahwa Caesar menggunakan bingkai jendela dari kamarnya saat menjadi subjek penelitian oleh Dr. Will Rodman sebagai simbol bagi kaumnya. Film kemudian memperlihatkan berabad-abad kemudian ketika Caesar telah menjadi legenda. Kaum kera telah membentuk klan terpisah di seluruh daratan. Salah satunya adalah klan elang yang diperkenalkan melalui 3 kera muda bernama Noah, Sona, dan Anaya. Mereka pergi mencari telur elang untuk melakukan ritual ikatan karena klan elang melatih elang untuk membantu mereka dalam berburu ikan. Mereka menemukan sarang elang yang baru saja ditinggalkan oleh induknya. Sayangnya di sarang itu hanya terdapat 3 telur. Noah pun memberikan 2 butir telur itu kepada Sona dan Anaya, sementara dirinya berencana mencari telur yang lain. Hal ini dilakukan karena tradisi klan elang menuntut mereka untuk menyisakan 1 telur demi menjaga kelestarian burung tersebut. Saat mencari sarang lain, Noah secara tidak sengaja melihat sarang elang yang lokasinya berada di seberang jurang. Noah berusaha mendaki jurang tersebut menggunakan sebatang besi. Namun, ketika hendak mengambil salah satu telur, induk elang datang menyerang Noah, sehingga ia terpeleset dan jatuh. Beruntung, Noah berhasil berpegangan pada reruntuhan gedung dan juga berhasil mendapatkan 1 butir telur elang. Pada saat ketiganya hendak pulang ke desa, Noah menyadari bahwa selimutnya hilang dari kudanya. Saat itu mereka melihat sesosok manusia yang dikenal oleh klan elang sebagai Eko sedang bersembunyi di balik pepohonan. Sona kemudian mengetapel manusia tersebut dan mengejarnya, diikuti oleh Noah dan Anaya. Mereka mengejar manusia itu hingga ke sebuah terowongan, di mana sosok misterius tersebut meninggalkan selimut milik Noah. Karena merasa takut, Anaya segera mengambil selimut itu dan memutuskan untuk kembali ke desa. Setibanya di desa, terlihat bahwa klan elang menggunakan elang untuk berburu ikan. Kemudian, Noah bertemu dengan ibunya, Dar, yang memintanya untuk menemui ayahnya, Koro, ketua klan di sana. Noah kemudian menemui Koro yang sedang merawat puluhan elang di atas menara yang dijadikan markas mereka. Noah berbicara kepada ayahnya tentang ritual yang akan dilakukannya keesokan harinya. Namun di tengah percakapan, Koro mencium bau Eko dari selimut milik Noah. Koro pun marah dan menuduh Noah pergi keluar hutan dan bertemu dengan Eko, meskipun Noah membantahnya sambil menjelaskan bahwa justru Eko lah yang menampakkan diri di wilayah mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Koro memerintahkan beberapa anggota klan untuk pergi ke terowongan dan menakuti Eko agar keluar dari wilayah mereka. Pada malam harinya, ketika Noah sedang mengambil hasil tangkapan ikan, ia mendengar suara misterius dari tempat penyimpanan ikan. Saat ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari Eko, yang kemudian menyerang Noah secara tiba-tiba sebelum melarikan diri. Saat Noah hendak mengejarnya, ia melihat telur untuk ritual yang dibawanya sudah pecah akibat serangan Eko tadi. Sona dan Anaya bersedia menunda ritual mereka agar Noah bisa mencari telur lain.
Namun karena Noah adalah putra ketua klan, ia tidak ingin membuat ayahnya malu, sehingga ia memutuskan untuk pergi mencari telur elang seorang diri pada malam itu juga. Setibanya di sarang elang sebelumnya, Noah mendengar suara kera yang berteriak kesakitan. Saat ia mengendap-endap untuk mencari sumber suara, ia terkejut menemukan bahwa anggota klan yang dikirim oleh ayahnya untuk mencari Echo telah tewas. Tak lama kemudian, Noah melihat rombongan kera berkuda. Ia segera bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan rombongan kera tersebut yang mengenakan topeng dan membawa tongkat listrik. Rombongan kera itu kemudian menemukan selimut Noah yang berbau manusia, dan mereka memutuskan untuk mencari manusia tersebut. Sayangnya Noah lupa menyembunyikan kudanya sehingga rombongan kera itu menyetrum kuda tersebut. Kuda itu pun berlari ke arah desa Noah, diikuti oleh rombongan kera. Menyadari bahwa klan elang dalam bahaya, Noah berlari sekencang mungkin untuk mencapai desanya terlebih dahulu. Namun ketika ia sampai di sana, ia mendapati desanya sudah dibakar habis dan anggota klan lainnya diserang oleh kelompok kera bertopeng. Noah lalu menemui ibunya Dar yang memintanya untuk menyelamatkan ayahnya yang masih berada di atas menara. Setelah Noah pergi, kera musuh berjenis gorila bernama Silva menyeret Dar sambil berteriak menyebut nama Caesar. Ia juga memerintahkan rombongannya untuk membawa anggota klan tersebut kepada pemimpin mereka. Proximus Caesar, Noah kemudian memanjat menara dan akhirnya menemukan ayahnya, Koro, yang memintanya untuk melepaskan semua elang mereka. Namun setelah elang-elang tersebut dilepaskan, mereka ditemukan oleh Silva yang langsung menyerang Koro. Melihat ayahnya disetrum dan dipukuli, Noah tidak tinggal diam dan mencoba melawan Silva. Namun, karena Silva jauh lebih kuat, dia berhasil mengalahkan Noah dan Koro. Silva kemudian melempar Noah dari menara sebelum akhirnya membunuh Koro. Keesokan paginya, Noah tersadar dan mendapati dirinya sendirian di tengah reruntuhan desanya yang sudah hangus terbakar. Dia menemukan sebuah tongkat listrik dan elang milik ayahnya. Ketika Noah mendekati elang tersebut, dia terkejut melihat ayahnya sudah meninggal dunia. Dari sanalah Noah berjanji kepada ayahnya untuk membawa klannya kembali ke desa mereka. Setelah memakamkan ayahnya, Noah memutuskan untuk pergi dengan menggunakan kuda, mencari anggota klan yang selamat sambil membawa tongkat listrik yang rusak. Saat melintasi kota yang sudah dipenuhi semak belukar, dia secara tidak sengaja menemukan selimut milik ibunya, yang berarti rombongan kera bertopeng bergerak ke arah timur. Karena hari mulai gelap, Noah membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Meski perasaannya campur aduk, dia mencoba untuk tidur, meskipun ada rasa takut akan ancaman kera lain yang mungkin menyerangnya. Keesokan harinya, Noah terbangun dan melihat elang ayahnya, San, berada di dekatnya. Noah menyadari bahwa San sedang mengikutinya. Dia lalu mencoba memikat elang tersebut, namun San justru melukai lengannya, menandakan bahwa Noah belum siap untuk mengendalikan San. Noah kemudian melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya melihat kepulan asap dari atas bukit. Ketika Noah mendekati asap tersebut, dia menyadari bahwa asap itu berasal dari bawah bukit, yang ternyata bukan bukit, melainkan sebuah bangunan. Saat Noah tergelincir dan jatuh ke bawah, dia bertemu dengan seekor kera bernama Raka. Pada awalnya, Raka mengira Noah adalah bagian dari kelompok kera bertopeng, tetapi Noah segera menjelaskan bahwa dia adalah korban dan sedang mencari klannya yang diculik oleh kera bertopeng. Setelah mendengar penjelasan Noah, Raka mengajak Noah berteman karena dia juga merupakan korban. Seluruh anggota klan Raka telah dibantai oleh kera bertopeng. Raka kemudian menjelaskan bahwa dia adalah pengikut ajaran Caesar yang sejati, ajaran yang dikenal sebagai The Order of Caesar. Raka juga menjelaskan bahwa Caesar bukanlah pemimpin yang jahat karena Caesar tidak akan membunuh sesama kera. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kera yang mengambil alih dan mendominasi kera lainnya. Kera-kera jahat ini memanfaatkan nama Caesar untuk kepentingan pribadi mereka, termasuk pemimpin kera bertopeng yang menyebut dirinya sebagai Proximus Caesar. Raka kemudian memberitahu Noah tentang keyakinan Caesar bahwa suatu hari manusia dan kera bisa hidup berdampingan secara damai. Karena Raka tinggal sendirian, dia memutuskan untuk bergabung dengan Noah dalam misinya mencari klan yang hilang. Di tengah perjalanan, Noah memberitahu Raka bahwa dia berasal dari klan elang, sebuah klan yang memiliki nyanyian khusus untuk mengendalikan burung elang. Suatu malam saat mereka sedang berkemah, keduanya melihat seorang manusia misterius yang diam-diam mengikuti Noah sejak dia meninggalkan desa. Noah,
Ketika melihat wanita tersebut kelaparan, Raka yang baik hati memberinya buah-buahan. Tidak hanya itu, Raka juga meminta Noah untuk meminjamkan selimut milik ibunya kepada wanita tersebut agar dia tidak kedinginan. Karena wanita itu tidak memiliki nama, Raka memberinya nama Nova. Saat Raka sedang tidur, Noah berkeliling di sekitar gedung yang sudah terbengkalai dan menemukan sebuah teleskop. Di sana, Noah tidak sengaja melihat melalui teleskop dan terkejut saat melihat berbagai benda antariksa. Tak lama kemudian, Nova datang dan melihat ke arah teleskop, seperti yang dilakukan Noah sebelumnya dan menunjukkan ekspresi terkejut yang serupa. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk membawa Nova bergabung dengan Noah dalam perjalanan untuk mencari klan Noah. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekumpulan zebra yang sedang minum air di sebuah sungai. Pada saat yang bersamaan, mereka juga melihat sekelompok manusia primitif yang mulai minum dan mandi di sungai tersebut. Noah pun menangis karena di zaman itu, manusia berada di bawah kekuasaan kera. Setelah menyadari bahwa Nova telah menemukan kaumnya, Noah memutuskan untuk meninggalkan Nova sendirian. Sebelum pergi, Raka memberikan Noah sebuah kalung dengan simbol The Order of Caesar agar Noah bisa memiliki semangat yang sama seperti Caesar. Ketika Noah mulai berjalan menjauh, tiba-tiba kelompok kera dari Proximus Caesar datang dan mulai menangkap manusia-manusia tersebut. Dalam aksi penangkapan itu, Silva melihat Nova dan langsung mengejarnya. Nova berlari ke semak-semak untuk bersembunyi. Saat Nova hampir terpojok oleh kelompok Silva, dia secara mengejutkan berteriak memanggil nama Noah. Mendengar Nova memanggil namanya, Noah segera bergegas untuk menyelamatkannya. Melihat Noah kewalahan, Raka ikut membantu. Setelah melumpuhkan beberapa kera bertopeng, ketiganya bergegas melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah merasa aman, mereka melepaskan kuda untuk menghindari pelacakan rombongan Silva. Noah dan Raka kemudian mendekati Nova yang mulai berbicara dalam bahasa manusia dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Mal. I have a name. Meg. Mal kemudian menceritakan bahwa dia sendirian, sementara orang tua dan kelompoknya telah dibinasakan oleh kelompok kera. Mal juga tahu di mana Proximus Caesar membawa klan Noah, yaitu ke sebuah bunker di tepi pantai. Mal berjanji akan membawa Noah ke sana karena dia yakin ada manusia lain di tempat tersebut. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari klan elang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah jembatan yang tampaknya dibangun oleh para kera. Saat ketiganya melintasi jembatan tersebut, tiba-tiba Silva dan kelompok kera lainnya muncul dan mengepung mereka. Serangan itu menyebabkan Ma jatuh ke sungai dan tersangkut di sebuah jaring. Raka berusaha menyelamatkan Ma, sementara Noah tidak bisa berbuat apa-apa karena dilumpuhkan oleh Silva. Raka kembali mencoba menyelamatkan Ma, tetapi ia tersangkut di jaring yang kemudian dipotong oleh Silva, menyebabkan Raka hanyut terbawa arus sungai. Noah dan Mal yang tertangkap kemudian dibawa ke markas Proximus Caesar yang terletak di tepi pantai, tepatnya di sebuah kapal besar yang sudah terbengkalai. Di sana, Noah dilepaskan dan digiring ke sebuah bunker raksasa peninggalan manusia. Rupanya, Proximus Caesar menculik beberapa klan untuk dijadikan pekerja guna membuka brengkes besar di dalam bunker tersebut. Namun hingga saat itu, Proximus masih belum bisa membuka brengkes tersebut. Di sana, Noah bertemu kembali dengan Sona, sementara Ma dibawa ke sebuah kamar di dalam kapal tersebut. Di kamar itu, Ma bertemu dengan seorang manusia bernama Terfatan yang bekerja untuk Proximus Caesar. Sementara itu, Sona membawa Noah menemui ibunya yang sangat senang bisa melihat putranya lagi. Namun kesenangan itu tidak bertahan lama karena Proximus memerintahkan semua kera untuk berkumpul di depan brengkes besar. Proximus kemudian muncul dan menyatakan dirinya sebagai raja serta menyebut dirinya sebagai Caesar. Pada saat itu nama Caesar dianggap sangat agung. Proximus lalu memerintahkan para pekerja kera untuk membuka brengkes tersebut dengan menggunakan rantai dan puluhan bahan peledak. Namun meskipun sudah diledakkan, pintu brengkes tetap tidak bisa dibuka, yang membuat Proximus marah. Dia kemudian memerintahkan para pekerja untuk membuat lebih banyak bahan peledak lagi. Melihat tingkah laku Proximus, Mal bertanya kepada Terfatan. Terfatan lalu menjelaskan bahwa dulunya dia diselamatkan oleh Proximus saat diserang oleh kera lain. Sebagai balas budi, dia bersedia menjadi guru sejarah bagi Proximus, mengajarinya bagaimana menjadi raja seperti Kaisar Romawi yang sekarang diterapkan oleh Proximus. Pada saat makan siang, Noah diundang oleh Proximus untuk makan bersama Ma dan Terfatan. Di sana, Proximus menjelaskan bahwa dia berencana untuk berevolusi dan menaklukkan dunia.
Dia percaya bahwa di dalam Brengkes tersebut terdapat senjata peninggalan manusia yang dapat menjadi kekuatan besar baginya. Selain itu, alasan Proximus memburu Ma adalah karena dia tahu Ma bukan berasal dari koloni manusia yang bodoh. Proximus juga menemukan sebuah peta di pakaian Ma yang menunjukkan bahwa tujuan Ma sebenarnya adalah Brengkes itu. Proximus kemudian meminta Ma untuk memberitahukan cara membuka Brengkes tersebut, tetapi Ma menolak. Proximus lalu membawa Noah keluar ruangan dan menunjukkan bagaimana dia berhasil membangun kerajaannya. Proximus juga memperingatkan Noah bahwa manusia tidak dapat dipercaya dan dia yakin Ma adalah manusia cerdas yang memiliki rencana untuk mengambil sesuatu dari dalam Brengkes. Proximus percaya bahwa sesuatu itu dapat membuat manusia kembali mendominasi dan menyerang bangsa kera. Selain itu, Proximus mengungkapkan bahwa beberapa bulan yang lalu anak buahnya menemukan Ma dengan pakaian bersih yang tampaknya sedang menjalankan misi tertentu. Pada sore hari, Noah merenung di pinggir pantai sambil berbicara dengan burung elang milik ayahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa telah gagal membawa klannya kembali ke desa asal mereka. Namun saat Noah melihat kalung milik Raka, ia langsung teringat bahwa Proximus Caesar salah tentang manusia. Noah mempercayai ajaran Caesar yang asli bahwa suatu hari manusia dan kera akan hidup berdampingan dengan damai. Dari sana, Langsan memilih Noah sebagai tuannya. Pada malam harinya, Noah menemui Ma dan menanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ma. Ma menjelaskan bahwa dia sedang mencari sesuatu yang menurutnya adalah semacam buku yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi lagi. Noah kemudian bertanya apakah manusia dan kera bisa hidup berdampingan dan Ma menjawab bahwa dia tidak tahu. Namun yang pasti manusia akan menyadari bahwa semua ini berawal dari kesalahan manusia yang menciptakan virus mematikan. Ma kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu cara untuk masuk ke dalam Brengkes itu. Di situ, Noah dan Ma bekerja sama untuk mengambil buku dan membebaskan klan elang dari Proximus. Noah meminta bantuan Sona dan Anaya. Mereka kemudian menemui Ma yang sedang menyiapkan bahan peledak. Setelah semuanya siap, mereka mulai memasang bahan peledak di bendungan yang akan diledakkan untuk menciptakan keributan. Pada saat itu, Terfatan tiba-tiba datang dan memperingatkan Ma agar tidak macam-macam dengan Proximus. Terfatan juga mengancam akan memberitahu Proximus sehingga Ma terpaksa mencekiknya hingga meninggal. Hal ini membuat Noah terkejut karena Ma ternyata memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Setelah semuanya siap, Ma membawa Noah, Sona, dan Anaya menuju sebuah tebing di pinggir laut. Sesampainya di lokasi, Ma meminta mereka memanjat tebing tersebut. Saat tiba di atas, Noah terkejut melihat saluran udara yang tembus menuju Brengkes. Keempatnya lalu memasuki saluran itu dan tiba di fasilitas rahasia. Ma kemudian menyalakan panel listrik yang ada di sana dan seketika seluruh lampu di fasilitas itu menyala. Sayangnya tidak ada manusia di sana. Ma kemudian meminta para kera untuk menunggu sementara dia pergi mencari buku yang dimaksud. Saat Ma pergi, Noah, Anaya, dan Sona secara tidak sengaja menemukan buku anak-anak dan buku kebun binatang. Mereka melihat gambar-gambar hewan yang dikurung dalam kandang, termasuk beberapa jenis kera. Dari sana, Noah mulai berpikir bahwa ucapan Proximus Caesar tentang manusia mungkin ada benarnya. Akhirnya, Ma menemukan apa yang dia cari, yaitu kunci enkripsi satelit. Keempatnya berencana keluar melalui pintu Brengkes sebagai langkah terakhir mereka. Namun begitu pintu Brengkes dibuka, Proximus dan para kera lainnya sudah menunggu mereka. Mereka menyandera ibu Noah dan semua anggota klan elang. Salah satu letnan Proximus bernama Lightning menodongkan pisau ke arah Sona. Sementara itu Proximus meminta Ma untuk mengakui rencananya. Tidak ingin Proximus mengetahui niatnya, Ma mengeluarkan pistol yang dia temukan dan menembak Lightning tepat di jantung. Namun alih-alih marah, Proximus justru senang karena senjata yang dia cari selama ini telah ditemukan. Meski begitu, Ma menolak memberitahukan di mana senjata lainnya disimpan dan langsung meledakkan bendungan. Akibatnya air laut menerjang para kera dan mereka terbawa arus ke dalam bunker yang ada di sana. Noah lalu memerintahkan semua anggota klan elang untuk memanjat ke atas sementara dirinya akan menghadapi Silva. Dalam pertarungan tersebut, Noah dengan cerdik menjebak Silva ke dalam ruangan sempit yang membuat Silva terjebak dan akhirnya mati tenggelam. Ketika Noah tiba di pintu saluran udara, Proximus Caesar yang ikut bersama klan elang tiba-tiba muncul dan menyerang Noah. Proximus kemudian bertarung dengan Noah berniat membuat Noah menyerah sebelum membunuhnya.
Namun sebelum Proximus bisa membunuh Noah, Noah meneriakkan kata-kata khusus dari klan elang yang bertujuan untuk memanggil dan mengendalikan elang. Seluruh anggota klan elang mengikuti Noah dan pada saat itu, Sun, elang milik Noah, mulai menyerang Proximus. Elang-elang lainnya juga ikut mencakar dan mematuk Proximus hingga dia terjatuh dari atas tebing dan mati. Noah kemudian memimpin anggotanya kembali ke desa asal mereka untuk membangun kembali desa elang yang telah terbakar. Setelah itu Ma datang menemui Noah untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun tiba-tiba Noah mengatakan bahwa Proximus mungkin benar bahwa manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Meskipun begitu, Noah juga mengatakan bahwa para kera akan terus belajar sehingga saat manusia mulai pulih, para kera sudah siap menghadapinya. Noah kemudian memberikan kalung dengan lambang Caesar kepada Ma, mengingatkan apa yang dikatakan Raka bahwa manusia dan kera bisa hidup berdampingan. An ape and human live together. Ma lalu kembali ke tempat asalnya. Ternyata Proximus benar bahwa Ma adalah utusan dari koloni manusia yang menjalankan misi untuk mengambil kunci enkripsi satelit. Sesampainya di tempat asalnya, Ma memberikan kunci enkripsi itu kepada salah satu anggota koloni, Corina. Corina lalu membawa kunci itu kepada timnya dan menggunakannya untuk mengaktifkan jaringan satelit sehingga mereka bisa menghubungi manusia yang masih selamat di seluruh muka bumi. Film ini berakhir dengan Noah membawa Sona ke teleskop bintang yang pernah mereka temukan sebelumnya agar Sona bisa melihat bintang-bintang di luar angkasa yang belum pernah ia lihat. Dengan itu film pun selesai. Let us go home. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Itulah tadi alur cerita dari Kingdom of the Planet of the Apes. Film ini membawa kita kembali ke dunia yang dikuasai oleh kera, di mana manusia dan kera saling berhadapan dalam pertarungan hidup dan mati yang penuh emosi. Melalui berbagai konflik, pengkhianatan, dan perjalanan epik, kita disuguhkan cerita yang mendalam tentang kepemimpinan, persahabatan, dan pengorbanan. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar kalian nggak ketinggalan ulasan film terbaru lainnya di channel ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang apa pendapat kalian soal film ini, atau mungkin kalian punya teori menarik tentang kelanjutan dari saga ini. Sekali lagi, terima kasih telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap nantikan kisah-kisah epik lainnya.